Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini masih membahas tentang gerak, tepatnya adalah tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, di video yang pertama ini tentang gerak lurus berubah beraturan akan membahas tentang ciri GLBB dan beberapa contoh soal. Nah, ciri GLBB ini perlu kita pahami karena dengan mengetahui ciri GLBB ini kita akan mengetahui mana gerak benda yang GLBB dan mana gerak benda yang GLB. Nah, bagi yang belum menonton video GLB, bisa lihat videonya, linknya ada di pojok kanan atas. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau kecepatannya berubah beraturan. Nah, kalau di GLB kemarin, di GLB itu kecepatan yang tetap ya, kecepatan tetap. Nah, kalau di sini percepatannya yang tetap ya. Jadi pahami dulu apa itu kecepatan dan apa itu percepatan. Nah, untuk itu, maka ciri-ciri GLBB adalah yang pertama, kecepatannya berubah beraturan. Kalau diilustrasikan, kira-kira seperti ini. Detik saat benda diam, misalnya, ini saat sebelum bergerak, V0-nya 0. Pada saat 1 detik, naik menjadi 2. Pada saat 2 detik, naik menjadi 4, dan seterusnya. Atau sebaliknya, pada saat awal, 10 meter per second, detik berikutnya 8 meter per second, dan seterusnya. Nah, yang ini disebut GLBB dipercepat, karena kecepatannya meningkat. Dipercepat. Nah, sedangkan yang ini, GLBB diperlambat. Nah, berubah beraturan ini maksudnya apa? Ya, misalnya ini nih. 0 ke 2, dia bertambah 2 meter per second. 2 ke 4 bertambah 2 meter per second. Di sini bertambah 2 meter per second. Di sini juga bertambah 2 meter per second. Di sini 2 meter per second. Nah, ya. Beraturan. Jadi setiap detiknya bertambah 2 meter per second. Nah, kalau di sini berkurang 2 meter per second. Jadi misalnya ditulis min 2 ya. Min 2 meter per second. 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 Dan seterusnya min 2 meter per second. Jadi setiap detiknya, kalau yang dipercepat ini ya, setiap detiknya dia nambah 2. Setiap detiknya nambah 2. Nah, ini yang disebut dengan percepatan. A sama dengan 2 meter per second tambah kuadrat. Sedangkan yang ini setiap detiknya dia kecepatannya berkurang 2. Sehingga di sini disebutnya percepatannya min 2 meter per second kuadrat atau yang dikenal dengan perlambatan. Kemudian ciri yang berikutnya, percepatannya tetap. Ini kurang ya, ditambah. Percepatannya tetap. Nah, yang ini tadi. Ya. 2 terus, ini kan setiap 1 detik dia berkurang 2, bertambah 2. Setiap 1 detik dia bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Maka berarti A-nya 2 meter per second kuadrat. Sedangkan yang ini, setiap 1 detik, kecepatannya berkurang 2. Seterusnya, sehingga A-nya menjadi min 2 meter per second kuadrat, atau yang disebut dengan perlambatan. Nah, sedangkan untuk rumusnya, ada 2 nih. Ada 2. Sama seperti GLB, ada 2 juga. Ada yang menuliskan seperti ini, ada juga yang menuliskan seperti ini. Nah, dua-duanya itu bisa dipakai. Cara yang mana aja sama. Ya, yang penting kalian tahu apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Nah, kalau di sini kalian
V itu bisa kalian masukkan positif saja, nggak apa-apa. Nah, kalau yang di sini, kalau arahnya ada dua arah gitu misalnya, bergerak ke kanan, kemudian balik ke kiri. Nah, itu V-nya bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Di yang ini ya. Nah, tapi dua-duanya sama-sama bisa dipakai. Hanya di saat SMA nanti, sepertinya akan yang dipakai adalah yang ini. Nah, ya. Jadi intinya semua bisa dipakai. Nah, kemudian grafik. Grafik AT, percepatan terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, pada gambar di sini kan, 2 terus nih, atau dikenal dengan 2 meter per second, dan tetap atau konstan. Berarti maka pada grafik AT ini dia grafiknya akan berbentuk garis datar. Misalnya di sini kita selama 5 detik ya. Nah, ini data ini hanya sebagai untuk mempermudah melihat saja, ya. Hanya untuk mempermudah melihat. Jadi kira-kira grafik percepatan terhadap waktu pada GLBB adalah berupa garis datar. Bisa di atas, juga bisa di bawah, misalnya ini. Nah, ini kan min 2. Berarti ini min 1 ya, min 1, ini min 2. Nah, bisa juga di bawah sini. Ya. Ini dipercepat, berarti yang atas dipercepat. Nah, ini yang diperlambat. Diperlambat, kemudian yang satunya dipercepat ya, bisa di atas, bisa di bawah, dan intinya adalah garisnya berupa garis mendatar. Nah, kemudian grafik berikutnya, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ya, saat T-nya 0 itu V-nya 0 misalnya ya, V-nya 0. Kalau V-nya nggak 0 misalnya 2 ya berarti dimulai dari sini. Saat T-nya 0 itu V-nya 0 berarti di sini. Titik awal di sini. Saat T-nya 1 dia di 2. Seterusnya ya. 4 di 2 dia di 4. Di 3 dia di 6. Di 4 dia di 8. Di 5 dia di 10. Nah, ini kalau ditarik garis berarti dia akan seperti ini. Nah, ini untuk dipercepat. Nah, kalau yang diperlambat kita lihat yang ini ya. Awalnya 10 nih, ada di sini, awalnya di 10. Kemudian turun ke 8, detik 1 ya, detik 1 turun ke 8. Seterusnya, nah detik kelima dia 0. Sehingga kalau tarik lurus, dia seperti ini. Nah, ini untuk diperlambat. Ya, balik lagi ya, data ini hanya ilustrasi untuk membantu membuat grafik ya. Daripada saya buat silang-silang nggak ada angkanya nanti bingung ya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Ya, kira-kira grafik dipercepat sama diperlambat seperti ini grafiknya. Berupa bentuk garis diagonal. Nah, sekarang yang jarak atau perpindahan. Ini jarak atau perpindahan ya. Kalau kita lihat, nah ini S0 ini dihitung pakai rumus yang ini ya. Yang S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Ya. Nah, ini sudah dimasukin ya. Ini juga sama dengan rumus yang sama. Nah, kalau kita lihat di T-nya 0, S-nya 0. Saat 1 detik dia ada di 1. Berarti ini ya. 1 detik dia ada di 1. 2 detik dia ada di 4. 3 detik dia ada di 9. 9, 3 berarti di sini ya, di tengah-tengah. Kemudian
4 detik dia ada di 16. 16, kemudian 5 detik dia ada di 25, berarti di sini. Nah, kalau ditarik garisnya melengkung. Nah, kalau yang paham matematika, rumusnya kan ada T kuadrat ya. Nah, maka sudah pasti grafiknya akan melengkung. Ya, tidak mungkin lurus. Nah, ini untuk yang dipercepat. Nah, bagaimana kalau yang diperlambat? Nah, ini diperlambat kita lihat nih. Di saat 0, jaraknya masih 0 ya, berarti di sini ya, masih start dari sini. Di 1 dia di 9. 1 dia di 9, berarti di sini ya. Nah, 9. Kemudian di 2 detik dia di 16. 2 detik dia di 16. Sini. 3 detik dia di 21. 3 detik dia di 21. Misalnya naik dikit ya. Setengah masih. 21, 4 detik dia ada di 24. 4 detik dia di 24. 5 detik dia di 25. Nah, kira-kira grafiknya, nggak pas ya, nggak aja pas ya. Nah, ini untuk yang diperlambat, ya. Nah, posisinya nanti dia bisa di positif, bisa di negatif, ya, tergantung perpindahannya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ciri-ciri grafik yang untuk jarak atau perpindahan grafiknya seperti ini. Untuk diperlambat, kemudian ini untuk dipercepat. Hanya nanti dia bisa berada dalam posisi negatif, di bawah ini ya, bisa berada dalam posisi positif. Contoh soal yang pertama, diketahui Danu mengendarai sepeda motor yang awalnya diam dan berjarak 50 meter dari rumah. Kemudian bergerak hingga kecepatan 72 km per jam dalam waktu 10 detik, menjauhi rumah. Berapa percepatan dan jarak Danu dari rumah setelah bergerak selama 10 detik? Kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ya. Rumah ini posisi awalnya dia. Ya, berarti di sini yang menjadi acuan adalah rumah ya. Rumah ini 0 meter, titik nolnya. Nah, si Danu ini berjarak 50 meter, berarti sudah jelas. Yang ini adalah posisi awalnya atau X0. Nah, kemudian dia bergerak, sampai di sini kecepatannya 72 km per jam. Nah, di sini T0 ya. T0 awalnya dia. Di sini T-nya 10 detik ya. Ini berarti VT ya. V akhirnya, karena V awalnya ini di sini. V awalnya adalah 0. Kenapa 0? Karena ini awalnya dia. Nah, yang ditanyakan itu adalah percepatan dan jarak Danu dari rumah. Berarti dari sini sampai sini. Nah, sekarang kita cari. Mau pakai rumus yang mana aja terserah. Ya. Yang jelas yang pertama kita cari percepatan dulu. Percepatan berarti kita pakai yang ini ya, yang atas. Kenapa pakai yang atas? Ya, karena datanya yang ada ini hanya bisa menggunakan rumus yang atas. Ya, hanya bisa menggunakan rumus yang atas. Berarti VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, VT-nya, nah ini jadi masalah ya VT-nya. Karena di sini meter, di sini second, maka di sini lebih baik kita jadikan meter per second. Ya, yaitu 20 meter per second. Nah, kalau lupa cara konversinya, tinggal gini aja, 72 dikali 5 per 18.
maka hasilnya adalah 20 meter per second. Jadi kalau kilometer per jam mau diubah ke meter per second, ini dikali 5 per 18. Ya. Dikali 5 per 18. Nah, ini 20 hasilnya. Kita masukkan, berarti VT-nya 20, V0-nya ini 0, ditambah A-nya tidak ada, T-nya 0 sampai 10, berarti 10 ya. 10 detik. Maka menjadi 20 sama dengan A dikali 10. Maka A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, percepatannya sekarang ketemu. Nah, sekarang kita tinggal cari jarak dari rumah ke danunya. Nah, mau pakai yang ini? Boleh, karena A-nya sudah ada. Mau pakai yang mana lagi? Yang ini juga boleh. Ya. Bebas mau pakai yang mana. Nah, misalnya saya pakai yang ini. Yang atas. Pakai yang XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Nah, X0-nya ini berapa? X0-nya tadi adalah 50. Ditambah V0-nya tadi 0 ya. 0. T-nya tadi 10. 0 sampai 10 berarti 10 kan ya, 10 detik. Ditambah setengah. Nah, A-nya kita sudah dapat tadi 2. 2. Nah, ini T-nya kuadrat, berarti 10-nya kuadrat. Nah, ini berarti 50. Ini 0 kali 10, 0 ya. Ditambah 0. Ditambah, ini 2 bisa kita coret. Ditambah 100. 10 kuadrat 100. Maka jaraknya adalah 100, maksudnya 150 meter ya. XT-nya itu 150 meter dari rumah ya. 150 meter dari rumah. Karena yang ditanya jarak danu dari rumah. Kalau yang ditanyakan jarak tempuhnya aja ya berarti hanya dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Yaitu 100 meter. Contoh soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 0,5 meter per second kuadrat. Jika kecepatan awal mobil tersebut 18 km per jam, berapa kecepatan mobil setelah bergerak sejauh 375? Nah, berarti kita gambarkan dulu ya, kita buat dulu nih datanya nih. Ini posisi awalnya. Berarti di sini adalah X0 ya. X0-nya berarti 0 meter karena nggak ada acuan lain ya. Kalau tadi yang nomor 1 kan ada sekian meter dari rumah. Nah, karena ini tidak ada ya berarti acuannya ya dia ini. Berarti 0 meternya ada di sini. Nah, di sini dia bergerak dengan percepatan maksudnya. A-nya ini 0,5 meter per second kuadrat. Kemudian di sini V0-nya berarti ya, awalnya dia 18 km per jam. 18 km per jam. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini meter, ini kilometer. Maka sebaiknya kita ubah menjadi meter per second, yaitu 5 meter per second. Gimana caranya? Sama seperti tadi ya, 18 dikali 5 per 18. Jadi 5 meter per second. Kemudian mobilnya bergerak. Nah, sampai sini dia jaraknya 375, berarti ini adalah posisi akhirnya. XT-nya 375 meter. Nah, VT-nya, nah ini yang ditanyakan. Berapa? Nah, sekarang kita tinggal seleksi nih. Kita pakai rumus yang mana ya? Kita tinggal seleksi aja. Kita punya X0, punya A, punya V0, punya XT. Mau pakai yang mana? Ya, tinggal kita lihat aja. Ya. Yang ada VT yang jelas. Yang ini
tidak bisa, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bisa pakai yang ini sama ada yang ini, salah satu, terserah mau pakai yang mana boleh saja, ya. Nah, misalnya saya pakai yang atas. Bukan yang ini ya, maksudnya yang ini. Nah, pakai ini, saya pakai ini. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X. Nah, delta X ini adalah V akhir dikurang V awal, ini ya. Yang ini adalah XT dikurang X0. VT kuadrat ini kan kalau sudah seperti ini harusnya hasilnya pasti benar, nggak mungkin salah. Karena tinggal masukin angka. Ya, tinggal masukin angka-angkanya. 5. 5-nya kuadrat, jangan lupa. 2. A-nya ini 0,5. 0,5. Nah, delta X-nya ini XT kurang X0, berarti 375 dikurang 0. Ya, kurang 0. VT kuadrat, 5 kuadrat itu 25. Nah, ini kan 2 kali setengah 1. 1 dikali 375. Berarti di sini 375. Maka VT kuadrat sama dengan 400. Berarti VT-nya adalah akar 400. Yaitu 20 meter per second. Ya, 20 meter per second. Mau pakai ini juga boleh. Berarti S-nya adalah sama, 375 kan? S-nya berarti kan jarak dari dia sini sampai sini, 375. Hasilnya akan sama aja, 20 meter per second. Sekarang ke nomor 3. Idur berlari dengan kecepatan 0,5 meter per second. Kemudian ia mempercepat larinya dengan percepatan 0,2 meter per second kuadrat selama 10 detik. Berapa kecepatan Idur sekarang? Kemudian yang B, berapa jarak yang ditempuh Idur setelah berlari selama 10 detik? Nah, kira-kira kalau digambarkan seperti ini ya. Ini berarti si posisi awalnya. Posisi awalnya berarti ini adalah X0 ya. X0-nya. Karena dia jadi acuannya langsung, berarti X0-nya 0 meter. Percepatannya ini 0,2 meter per second kuadrat. Kemudian kecepatannya awalnya berarti ya. Berarti di sini V0-nya adalah 0,5 meter per second. Nah, ini dia berlari selama 10 detik. Misalnya dia berlari sampai sini. Nah, sampai sini 10 detik. T-nya 10 detik. Nah, ini untuk pertanyaannya A. Berapa kecepatan Idur sekarang? Berarti ini yang ditanya adalah berapa kecepatan Idur saat T-nya 10 detik nih. Di T 10 detik. Nah, berarti di sini VT-nya berapa nih? Nah, ini ditanyakan. Ini untuk yang A. Kemudian, berapa jarak yang ditempuh Idur setelah berlari selama 20 detik? Berarti dari sini ke sini 10 detik lagi ya. T-nya sini berarti T-nya 20 detik. Nah, ini yang ditanya adalah jarak. Berarti XT-nya di sini. Berapa? Nah, ini yang B. Mau pakai XT, mau pakai S, bebas yang mana ya. Karena kebetulan ini dia geraknya searah. Nggak ada yang ke kanan, terus balik ke kiri. Nah, kalau ada yang ke kanan, balik ke kiri, nah itu mesti hati-hati. Ya. Tapi kalau searah gini, sama aja ya. Nah, sekarang kita cari yang A. Yang A ini berarti, wah kita punya T, kita punya A, punya V0. Berarti VT-nya kita pakai yang mana nih? Nah, berarti kita bisa pakai yang atas nih ya. Berarti VT-nya sama dengan V0 plus A dikali T. V0-nya tadi 0,5 ditambah A-nya 0,2 dikali T-nya 10.
Berarti 0,5 ditambah 0,2 kali 10 itu berarti 2. Maka 2,5 meter per second. Nah, di sini. Nah, sekarang yang B. Wah, yang B ini kita punya T20. Nah, yang ini tetap bisa dipakai ya. X0-nya 0, A-nya 0,2, V0-nya 0,5. Yang ini bisa dipakai nggak? Nggak bisa yang VT, nggak bisa dipakai. Karena 2,5 meter per second, ini untuk T-nya 10. Berarti otomatis rumus yang ini kita nggak bisa pakai. Ya, tinggal dua ini. Bebas, mau pakai yang mana? Saya sih tetap pakai yang atas lagi ya. Pakai yang atas, berarti XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. X0-nya 0, V0-nya 0,5. Nah, T-nya ini yang 20 ya. Yang 20 ditambah setengah. A-nya 0,2, ini tadi 0,2. T-nya 20 kuadrat. Nah, 0 ditambah 10 ditambah setengah dikali 0,2 dikali 400. Ya. Berarti 0 ditambah 10 ditambah, ini kita bisa coret ya. Coret sama ini. 200. 200 dikali 0,2. Maka hasilnya adalah 40. Maka berarti jaraknya 50 meter. 50 meter. Dari sini ya. Dari sini sampai sini itu 50 meter. Mau coba pakai yang ini silakan dicoba. Hasilnya pasti sama 50 meter. Dari sini sampai sini. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Avon awalnya memacu mobilnya dengan kecepatan 144 km per jam. Karena sudah mendekati tempat tujuan, ia memperlambat mobilnya secara teratur hingga kecepatannya menjadi 36 km per jam dalam waktu 20 detik. Yang ditanya, pertama, berapa perlambatan mobil Avon? Kemudian yang B, berapa jarak yang diperlukan hingga Avon dan mobilnya berhenti? Hingga berhenti ya. Nah, kalau digambarkan berarti dia seperti ini. Awalnya kecepatannya 144 km per jam. Berarti di sini ya. Berarti ini X0-nya ya. X0-nya 0 meter berarti. Karena nggak ada acuan apa-apa. Ini V0-nya berarti 144 km per jam. Sudah mendekati tempat tujuan, ia memperlambat mobilnya secara teratur hingga kecepatannya menjadi 36 km per jam. Nah, di sini VT-nya berubah menjadi 36 km per jam dalam waktu 20 detik. Berarti dari sini sampai sini waktunya 20 detik ya. T-nya 20 detik. Kemudian yang ditanya berapa perlambatan mobil Avon. Nah, ini yang ditanya adalah A-nya berapa. Perlambatannya berapa. Ini untuk pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B, berapa jarak yang diperlukan Avon hingga Avon dan mobilnya berhenti. Misalnya mobilnya berhentinya di sini. Ya. Berhentinya di sini. Nah, ini XT-nya berapa nih? Nah, VT-nya berapa di sini? Nah, di sini VT-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena berhenti. Nah, ini. Saya tulis berhenti. Maka 0. Ya. Waktunya nggak tanyakan, jadi tanyakan hanya jarak. Nah, sekarang kita kerjain yang A dulu nih.
Ini pertanyaan yang B ya. Kita kerjakan yang A dulu. Percepatannya berapa? Perlambatannya berapa? Rumusnya sama ya. Kita punya VT, punya T, dan punya V0. Maka berarti kita pakai rumus yang ini. Ya, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 36 km per jam. Kita jadikan meter per second dulu ya. Kita jadikan meter per second, maka ini menjadi 10 meter per second. Yang ini adalah 40 meter per second. Dengan cara yang sama ya. 36 dikali 5 per 18. Nah, ini hasilnya 10 meter per second. Kemudian yang satunya 144 dikali 5 per 18. Hasilnya 40 meter per second. Nah, VT-nya ini 40. Kita masukkan V0-nya. Oh, VT-nya 10. Salah ya. VT-nya 10. V0-nya 40. Ditambah A-nya tidak ada. T-nya 20. Nah, berarti ini kita pindahin di sini ya. Sehingga di sini 10 dikurang 40 sama dengan A dikali 20 atau 20A. Di sini minus 30 sama dengan 20A. Maka A sama dengan minus 30 dibagi 20. Coret, coret, maka minus 3 per 2 meter per second kuadrat. Atau minus 1,5 meter per second kuadrat. Ya. Nah, sekarang yang B. Yang ditanya XT. Nah, ini kita pakai yang mana? Kita punya, ini masih kita bisa pakai ya, 40. Percepatannya bisa kita pakai nih, 1,5. Jadi, untuk mengerjakan yang ini, kita punya VT, kita punya percepatan, kita punya V0. Waktunya kita nggak punya nih. Nah, waktunya kita nggak punya. Karena waktunya nggak punya, otomatis ini nggak bisa kita pakai karena ada T-nya. Ini juga sama ya. Dua ini rumusnya sama. Maka kita pakai yang VT kuadrat. Ya. Yang di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X. VT kuadratnya ini berarti 0 kuadrat. V0 kuadratnya ini nih, berarti 40 kuadrat. Ditambah 2, A-nya kita masukin nih. Yang ini ya, pakai yang atas. Minus 3 per 2. Nah, delta X-nya, biarin aja delta X. Nah, di sini 0. 40 kuadrat itu 1600. Nah, ini tinggal kita coret. Maka di sini plus minus, maka menjadi minus ya. Minus 3 delta X. Maka minus 3 delta X ini pindah ke sini. Menjadi 3 delta X. Itu sama dengan 16. Berarti delta X-nya sama dengan 16.000 dibagi 3. Hasilnya adalah 16 bagi 3 sekitar 5 ya. Berarti 5, 3, 3,3 meter. Nah, ini delta X-nya. Berarti XT-nya berapa? Nah, XT-nya pasti sama dengan ini. Karena apa? Karena X0-nya 0. Ya, berarti kalau mau tulis ya nggak apa-apa. Delta X kan berarti XT dikurang X0 ya. X0 ini delta X-nya 533,3
sama dengan XT dikurang 0. Maka berarti XT-nya sama dengan 533,3 meter. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nosid hendak pergi ke rumah IV karena sudah lama tidak bersua. Awalnya Nosid memacu sepeda motornya dengan kecepatan 80 meter per second. Berarti di sini ya. Ini kan si Nosidnya ini. 80 meter per second. Berarti di sini V0-nya. Berarti di sini X0 juga ya. Karena nggak ada acuan apa-apa, berarti ini 0 meter. Tiba-tiba dia melihat pohon tua yang artinya 500 meter lagi akan sampai di rumah IV. Ia pun segera memperlambat sepeda motornya dengan perlambatan 5 meter per second. Berarti dari sini dia mulai melambatkan motornya dengan A 5 meter per second kuadrat. Tapi di sini adalah perlambatan, maka di sini dikasih nilai minus. Carilah apa yang terjadi. Nah, carilah apa yang terjadi berarti yang dimaksud itu apakah dia kebablasan atau tepat berhenti di depan rumahnya si IV. Nah, ini kita tinggal cari nih. Berarti kita tinggal cari XT kan? Di sini kita mencari XT-nya berapa. Nah, otomatis dia kan harus berhenti. Berarti saat sampai di sini, VT-nya sama dengan 0. Ya, karena harus berhenti. Nah, sekarang kita lihat datanya nih. Kita punya VT, punya X0, punya V0, punya A. Maka mana yang kita pakai? Sudah pasti kita pakai yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X. VT kuadrat berarti 0 kuadrat. Ya. V0-nya ini tadi, 80 meter per second. 80 kuadrat ditambah 2. Nah, ini min 5, jangan lupa. Nah, delta X-nya kita biarin dulu. 0 kuadrat, 80 kuadrat itu berarti 6.400. Ini kali ini dikurang 10 dikali delta X. Sekarang delta X-nya pindah ke sini, ini berarti 0 ya. Tulis lagi ya, 0. 6.400. 10 kali delta X. Nah, ini pindah ke sini menjadi 10 kali delta X. Delta X sama dengan 6.400. Maka berarti delta X-nya itu sama dengan 6.400 dibagi 10, yaitu 640 meter. Nah, ini delta X-nya. Delta X-nya ini berarti sama dengan XT. Karena apa? X0-nya ini 0. Nah, baik, kita tulis saja. Biar lebih jelas nggak apa-apa. Delta X itu sama dengan XT dikurang X0. Ini 640 delta X-nya. XT-nya ditanyakan. X0-nya 0. Ya. Maka berarti XT-nya sama dengan 640 meter. Rumahnya 500. Tapi dia baru berhenti di jarak 640 meter. Berarti dia kelebihan. Misalnya ini ya titiknya. Nah, berarti dia kelebihan 140 meter. Dia baru berhenti di sini. Maka jawabannya adalah Nosid melewati rumah IV sejauh 140 meter. Atau sesuaikanlah PG-nya lah. Ya. Yang jawaban di PG-nya itu apa. Kalau soal esai kan kita bisa nulis. Tapi kalau soal PG kan
Ada pilihannya tuh, sesuaikan aja. Oke, demikian untuk GLBB, yaitu ciri-cirinya, konsep yang harus kita pegang untuk membedakan mana GLBB dan mana GLB, dan beberapa contoh soalnya. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.